Your Friendster kali ini barengan sama gue, Cita Citata. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, biasa kalau jalan-jalan, traveling, belanja baju atau tas, pulang dari New York belanjanya lagu. Setuju banget, karena sebenarnya manusia itu kan setiap hari selalu berkembang menjadi lebih baik. Jadi menurut Cita, kalau bentuk self love itu menjadi diri sendiri, kenapa enggak? Percaya sama diri sendiri, bersikap bodoh amat dan tidak mau jadi orang lain, dan tentunya keluar dari zona nyaman, karena itu dia yang nggak peduli sama kata orang, yang penting kita menghargai diri sendiri. Jadi kita ingin menghargai orang lain, ya kita harus hargain diri sendiri dulu. Harus, karena kalau kita misalkan hilang kepercayaan diri, kita jadi susah bergaul, kita susah juga berteman sama orang, apalagi untuk berkarya. Bad times dalam hidup sebenarnya adalah insecurity dari diri sendiri. Jadi kayak kadang kita suka insecure sama diri sendiri. Apakah kita bener apa enggak ngelakuin ini? Apakah kita mau melakukan ini? Itu tuh sebenarnya akan diterima nggak sih sama orang gitu. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, justru bentuk insecure itu adalah sebenarnya enemy dari diri kita sendiri. Itu adalah sebenarnya musuh dalam diri kita sendiri. Kenapa kita nggak bisa handle itu semua gitu. Jadi up and down-nya itu Cita sebenarnya ini kurang lebih kayak ketika Cita akhirnya pindah, dan bukan pindah ya, akhirnya Cita berkembang menjadi penyanyi sekarang, bukan hanya nyanyi lagu dangdut aja. Itu juga salah satunya selama 1 tahun itu Cita bener-bener berantem sama diri sendiri, apakah ini adalah jalan yang terbaik untuk Cita atau enggak gitu. Karena sebetulnya ya di dalam dunia Cita sendiri semua orang sudah menerima Cita dengan kondisi Cita penyanyi dangdut gitu. Apakah orang-orang akan menerima atau enggak, dan itu sebenarnya itu berlangsung selama 1 tahun, dan Cita harus mikirin bentuk gimana caranya sih biar Cita bisa keluar dari zona nyaman gitu ya. Kenapa Cita menemukan titik terang? Karena akhirnya Cita berkumpul dengan orang-orang yang bisa bisa kayak kasih semangat ke Cita, terus juga kayak kasih advice yang positif gitu kan. Jadi sebenarnya circle yang baik adalah circle yang baik membentuk kita menjadi baik gitu. Jadi semakin kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, ya kita juga jadi ikut positif gitu. Ya sebenarnya at the end of the day, ketika kita semakin dewasa, kayak pertemanan semakin mengerucut. Terus juga sebenarnya ya universe juga mendukung, kayak alam juga mendukung. Semakin tua semakin susah untuk dapetin orang yang benar-benar satu frekuensi gitu. Tapi sebenarnya dari awal memang kan Cita memang berawal dari lagu pop dan jazz, kemudian nyemplung di dangdut. Jadi agak sedikit atau tidaknya Cita juga berkumpul sama musisi-musisi penyanyi pop itu sendiri gitu loh. Kemudian juga Cita banyak dikasih advice sama orang. Terus juga bentuk self love-nya Cita ini, atau bentuk kayak meyakinkan diri sendiri itu adalah Cita mulai belajar lagi, Cita mulai les vokal lagi, kumpul sama musisi-musisi juga gitu yang sebenarnya di ranahnya pop gitu. Jadi bukan berarti Cita menjauhi dari penyanyi dangdut atau mungkin dari dunia yang circle-nya dangdut, karena sebelumnya Cita udah 8 tahun nyanyi dangdut. Kemudian juga Cita juga mulai sebelumnya bikin label musik, dan 90% isinya penyanyi dangdut semua. Jadi Cita mulai observe gimana bisnis musik di dangdut itu sendiri gitu. Jadi bukan berarti Cita kapok ya di dangdut, tapi juga Cita merasa bahwa ngapain aja sih gitu di sini, pengennya kayak
membuat sesuatu yang baru yang mungkin bisa lebih mengembangkan potensi kita di luar sana ya. Kadang orang suka banyak yang mereka kerja tapi mereka nggak bisa untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Jadi kalau Cita sih bentuknya kayak gini, kita nggak pernah ngoyo mau itu kerjaan ada atau enggak gitu. Yang penting sebenarnya cukup aja udah, dan abis cukup dapetin pendapatan ya udah jalan-jalan, traveling, terus juga kumpul sama temen-temen, terus juga ya I know how to have fun gitu sebenarnya. Jadi balance lah gitu. Kalau aku sendiri memang orangnya sebenarnya mandiri ya. Jadi kemana-mana selalu sendiri walaupun sebenarnya ada tim di belakang gitu. Tapi kalau untuk kayak privacy life, main, jalan itu pasti sendirian. Nah, bentuk rasa terima kasih aku buat teman-teman dan tim aku yang bener-bener kayak sampai sekarang support aku, walaupun sebenarnya banyak yang kayak kok sayang banget sih Cit, lo udah punya nama di dangdut udah gede banget tiba-tiba lo ke pop gitu, apa lo nggak sayang kehilangan beberapa fans yang betul-betul suka lo nyanyi di dangdut gitu. Nah terus ada juga di satu sisi dimana yang orang-orang ini ternyata support Cita menjadi Cita diri sendiri ya. Cita sebenarnya bentuk terima kasihnya adalah ya memberikan yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai kayak Cita, mereka sudah support Cita dengan Cita jadi diri sendiri, terus Cita mengecewakan mereka. Salah satunya adalah Cita pergi ke US, Cita berangkat sendiri, terus konsep video klipnya bikin sendiri, terus kemudian ini juga sebenarnya kalau bisa dibilang independen karena Cita memproduksi diri sendiri gitu. Jadi Cita nggak mau kayak mengecewakan mereka, pengennya ini yang terbaik dari gue gitu. Manajerku sih gitu, Debbie. So she's the one yang kayak mungkin nggak banyak orang yang terima aku saat aku datang ketika aku bilang gue mau ke pop nih gitu. Pasti banyak banget yang di industri musik yang kayak oh enggak lah Cita, mending lu di dangdut aja lebih gampang apa segala macam. Tapi dia terima gue apa adanya. Dia juga ngeplan karir gue gitu sampai kayak lo pokoknya 10 tahun ke depan lo harus begini, harus begini, harus begini. Dan that's she's really unconditional love, dan menurut gue itu hal yang besar karena nggak semua orang punya rasa yang namanya ketulusan, karena kebanyakan di industri musik pastilah kalau nggak bisnis apalagi gitu kan. Jadi she's the one my support system yang kayak lo bisa kok, lo bisa gitu. And I love her. Ya, salah satu alasan utamanya adalah ketika Cita ketemu Pradea, penciptanya adalah Pradea, dan dia kebetulan orang Bandung dan Cita juga orang Bandung. Dia terinspirasi dari lagu ini adalah terinspirasi dari seorang wanita yang penyandang disabilitas. Dia mempunyai pasangan, terus pasangannya meninggalkan dia karena ketidaksempurnaannya dia. Terus kemudian Cita kayak tersentuh gitu melihat bahwa ini kok kayak lagu ini kayak kakak gue gitu kan, karena kakak pertamaku memang penyandang disabilitas juga. Terus kemudian dia sangat insecure sama dirinya sendiri sampai pada akhirnya dia tidak mau menikah gitu. Jadi ini adalah debut pertama Cita yang menurut Cita it's really touch my heart gitu. Kayak sometimes aku mikir bahwa sebenarnya manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Walaupun mau disabilitas, mau apapun itu, kita sebagai manusia ya kita harus sadar bahwa kita nih nggak ada yang sempurna loh gitu. Jadi please accept the way I am gitu. Karena kebetulan kakak pertama dan yang lainnya udah pada nikah, dan dia adalah tanggungan aku juga. Jadi menurut aku ya dia salah satu bagian dari aku. Ya yang dia selalu bilang adalah dia bangga sama aku gitu, dan aku juga bangga sama dia karena semangat hidupnya yang tinggi. Terus kemudian juga dia juga ya sampai sekarang dia masih tetap bantuin mama gitu, dan dia satu-satunya yang jagain mama juga karena kan yang lain udah
punya hidup masing-masing, kakakku perempuan semua gitu. Dia walaupun keterbatasannya dia itu tidak menjadikan dia jadi terbatas untuk jagain mama gitu. Ya, bentuk lagu dari Tak Sempurna ini sebenarnya adalah pesan dari kita untuk semua orang bahwa nobody is perfect. Walaupun kita public figure, kita artis, kita tetap ada kurangnya kok. Jadi jangan terlalu obses atau berpikir bahwa kita nih harus selalu sempurna. Emang betul, kita sebagai public figure harus nge-influence orang-orang biar lebih positif. Tapi kadang kita juga manusia gitu, ada bete-nya, ada keselnya, ada capeknya, ada sedihnya gitu. Jadi please understand bahwa kita ini manusia yang nggak sempurna. Ya, pesan mungkin untuk bukan perempuan aja ya, semua orang-orang yang mungkin melihat ini, please accept the way you are. Kalian tidak sempurna, dan please terima juga orang-orang yang tidak sempurna. Terus juga kalau misalkan ada pasangan atau teman kita yang tidak menerima kita apa adanya, lepaskan daripada itu menyakitkan. Jika kamu ingin pergi, pergilah dariku. Jika ingin tinggalkanku, tinggalkanlah aku. Milikilah yang sempurna, meski bukan aku. Aku rela, takkan benci. Inilah bukti tulusnya cintaku. Thank you. Guys, buat kalian semua, jangan lupa dengerin single terbaru Cita Tak Sempurna di semua live streaming kesayangan kamu, dan request juga di radio-radio kesayangan kamu.